Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini kita dikasih amanat untuk menyelesaikan tugas di demonstrasi kontekstual, yaitu kita di sini akan melakukan praktek coaching dengan berganti peran. Nah, di sini nanti ada yang berperan sebagai coach, sebagai coachee, dan sebagai supervisor. Baik, untuk tidak memperlama waktu, kita mulai dengan kasus pertama, yaitu sebagai supervisor kita di sini adalah Pak Fauzi, sebagai coach itu adalah Ibu Eva, dan sebagai coachnya itu Ibu Irma. Demikian untuk kasus 1, silahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih Bu Jenny sudah memberikan pengantar Bu Jenny ya berkaitan dengan kegiatan di demonstrasi kontekstual di kegiatan modul 2.3. Ini saya izin dengan Bu Eva ya berkaitan dengan kegiatan kita. Saya akan mencoba menjadi supervisor Bu Eva pada kegiatan kali ini. Bu Eva, apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah baik Pak Fauzi. Ya Bu Eva ya. Gimana aktivitasnya Bu Eva? Lancar Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Bu Eva ya. Bu Eva, saya sedikit akan melakukan diskusi ini dengan Bu Eva berkaitan dengan percakapan pra kegiatan kita di hari ini Bu Eva. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang akan Bu Eva laksanakan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya Bu Eva? Ya baik Pak, saya akan melaksanakan coaching ke rekan saya Pak. Ini mudah-mudahan saya bisa mengembangkan kompetensi saya dalam membantu coaching mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pak. Berkaitan dengan kegiatan di identifikasi Bu Eva ya? Iya Berkaitan dengan betul Pak. alur tirtanya Bu Eva ya? Iya betul Pak. Gitu. Dan bagaimana Bu Eva yang akan saya amati secara utuh atau secara total nanti Bu Eva? Di bagian mananya Bu Eva? Iya, sebetulnya seluruh bagian ya Pak, cuman saya berharap Bapak bisa mengamati lebih detail di bagian ketika saya membantu Koci menggali ide dan memetakan situasi yang sedang Koci hadapi Pak. Ini di bagian keseluruhannya Bu ya. Tapi Iya. menurut Bu Eva nih, bagaimana Bu Eva katakan apa yang Bu Eva ingin kembangkan Bu di bagian bagaimana penilaiannya Bu terhadap apa yang akan Bu Eva kembangkan? Iya Pak, jadi saya masih merasa saya belum maksimal dalam membantu coaching mengidentifikasi masalah Pak. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih detail, lebih spesifik begitu Pak, sehingga coaching dapat menggali dan memetakan situasi yang sedang dihadapi, sehingga coaching nanti bisa bisa mengembangkan ide atau solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, begitu Pak. Berkaitan dengan solusi Bu Eva ya. Berarti Bu Eva punya harapan dari observasi yang kita akan lakukan bersama ini Bu ya. Kira-kira biar lebih jelas pada saat saya melaksanakan pengamatan, kira-kira harapan Bu Eva dari observasi yang kita lakukan ini seperti apa kira-kira Bu? Harap dengan proses coaching yang saya lakukan nanti terhadap coach saya, tentunya saya bisa membantu coach untuk memaksimalkan potensinya, membantu coach menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, sehingga potensi coach itu bisa berkembang maksimal begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Eva, saya sudah bisa menangkap apa yang sudah Bu Eva sampaikan pada saat percakapan pra kita Bu Eva. Silakan Bu Eva untuk melaksanakan kegiatan coachingnya bersama dengan coachesnya Bu Eva, silakan. Saya akan izin untuk mengamati Bu Eva ya, nanti biar saya akan bisa memberikan hasil pengamatan saya pada saat Bu Eva melaksanakan selesai melaksanakan kegiatan coachingnya Bu Eva. Silakan Bu Eva. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin ya Pak melaksanakan coaching kepada rekan saya.
Baik Bu Irma, hari ini kita akan melaksanakan percakapan ya Bu ya. Nah, percakapan ini menurut Bu Irma, apa tujuan dari pertemuan percakapan kita di hari ini Bu Irma, yang ingin Bu Irma harapkan? Jadi gini Bu, saya punya permasalahan kalau ada peserta didik saya itu kurang semangat dalam belajarnya. Terus dia itu sering terlambat mengumpulkan tugas gitu Bu. Terus malas-malasan aja Bu ketika di kelas gitu kan, kayak nggak ada semangatnya, kayak nggak ada gairahnya seperti itu Bu. Iya, jadi Bu Irma, tujuan kita kali ini kita akan coba berdiskusi mengenai masalah yang Bu Irma hadapi ya Bu ya. Ibu Irma itu menghadapi murid yang tidak semangat di kelas gitu ya, lalu terlambat juga menyelesaikan tugasnya, begitu ya Bu Irma ya? Iya. Iya, Bu. Ya. Baik, menurut Bu Irma, apa yang menyebabkan murid Ibu itu tidak semangat dan terlambat menyelesaikan tugas? Kalau saya lihat ya Bu, saya pernah melakukan pembicaraan dengan peserta didik tersebut. Dia itu kurang semangat belajarnya itu karena satu, kurang dukungan dari orang tuanya. Yang kedua, dia itu ada pekerjaan yang membantu orang tuanya ketika pulang sekolah. Dan ketiga, dia itu ketika habis membantu orang tuanya dari pekerjaannya itu, dia tidak langsung tidur Bu. Jadi dia itu malah main game, kadang hampir sampai pagi dan baru tidur. Nah, menjelang berangkat itu baru bangun. Jadi akhirnya dia terlambat ke sekolah itu. Oh, jadi Ibu sudah melaksanakan pembicaraan ya Bu ya dengan murid yang Ibu anggap tidak bersemangat tersebut, begitu ternyata murid tersebut kurang dukungan dari orang tuanya ya Bu ya, lalu membantu orang tuanya hingga malam, lalu main game juga sehingga terlambat begitu ya untuk masuk ke sekolah. Luar biasa sebetulnya ya Bu Irma sudah melakukan pendekatan secara personal kepada murid Ibu. Nah, Ibu, menurut Ibu nih, kemungkinan atau peluang apa yang bisa Ibu ambil untuk menghadapi murid yang mengalami situasi tersebut, Bu? Kemarin itu karena kejadiannya berulang dan hampir tiap hari ya Bu, akhirnya saya melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya, karena anak itu sendiri intinya merasa tidak didukung sama orang tuanya untuk bersekolah. Makanya dia tidak bersemangat, dia bicara, "Ngapain saya sekolah Bu kalau saya tidak didukung oleh orang tua saya," gitu kan. Jadi kayak pekerjaan saya tuh ketika sekolah itu sia-sia. Makanya saya itu melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya, berbicara terhadap orang tuanya, agar lebih memotivasi anaknya untuk lebih giat lagi sekolah, untuk lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas, tidak terlambat kalau misalnya memberikan pekerjaan itu sesuai dengan batas kemampuan anaknya, karena anaknya itu masih usia sekolah Bu, seperti itu. Saya sudah melakukan seperti itu. Oh iya, jadi Ibu sudah melaksanakan pemanggilan orang tua ya Bu ya? Iya. Nah, maksudnya tidak didukung oleh orang tua itu bagaimana Bu maksudnya? Memangnya dukungan seperti apa yang murid Ibu harapkan? Jadi seperti ini Bu, anak itu mungkin punya cita-cita. Nah, orang tuanya selalu berbicara seperti ini, "Untuk apa sekolah juga atau kita tidak punya biaya, pasti kamu juga nantinya nggak akan sekolah." Nah, itu yang dirasakan oleh peserta didik saya. Jadi orang tuanya itu bukan memotivasi, tapi malah menjatuhkan semangat peserta didik saya untuk bersekolah. Makanya dari seperti itu, dia selalu berpikir, "Ngapain Bu saya sekolah?" Karena semua itu akan sia-sia, seperti itu. Jadi yang diharapkan anak itu walaupun tidak punya biaya, tapi didukunglah
Mungkin dengan doa, dengan kata-kata, kalaupun moral tidak ada. Mungkin harapan anak itu hanya butuh rangkulan saja dan dukungan saja dan apa ya, motivasi saja dari orang tuanya seperti itu. Dia tidak mengharapkan lebih dari orang tuanya. Oke, jadi murid ibu itu sebetulnya membutuhkan dukungan motivasi ya agar orang tuanya mendukung cita-citanya begitu ya Bu ya. Lalu tujuan yang ibu harapkan setelah ibu memanggil orang tua itu apa Bu? Yang saya harapkan setelah memanggil orang tua itu ada sedikit kesadaran ya Bu, kalau dari orang tua itu kalau memang orang tua itu wajib untuk menyekolahkan anak dan mendukung anaknya untuk bersekolah walaupun mungkin materi tidak ada, tapi motivasi dan bantuan moral itu yang lebih utama bagi peserta didiknya. Jadi sehingga anak itu tidak lagi merasa terabaikan dengan kasih sayang orang tuanya. Karena anak peserta didik ini punya kompetensi yang unggul, yang bagus, tapi karena tidak ada dukungan dan dorongan dari orang tuanya, sehingga membuat anak itu malas-malasan dan ogah-ogahan karena dia sudah berpikir kata orang tua saya tidak punya masa depan. Nah itu yang menjadi apa ya, dia menjadi malas untuk ke sekolah, mengerjakan tugas karena tidak ada harapan, kata dia itu seperti itu. Yang saya harapkan orang tuanya mampu memberikan sedikit motivasi saja terhadap anaknya sehingga anaknya itu bisa menyelesaikan sekolahnya itu aja. Iya, jadi Ibu tujuan memanggil orang tua itu supaya muncul kesadaran begitu ya dari orang tua dan orang tuanya bisa memotivasi anaknya mendukung cita-cita anaknya begitu ya Bu ya. Nah, adakah hambatan yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Hambatannya ada Bu, mungkin karena pola pikir dari orang tua tersebut yang mungkin dalam tanda kutip masih anak ini perempuan, kalau perempuan itu ya udahlah ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nah itu yang hambatannya seperti itu dari orang tuanya. Jadi masih mematahkan semangat orang tua, semangat anaknya untuk sekolah. Gitu. Iya, jadi ada mindset yang belum baik begitu ya dari orang tuanya terhadap pendidikan begitu ya. Nah, apa rencana Ibu agar orang tua murid Ibu itu memiliki berubah gitu pola pikirnya? Rencana saya akan terus melakukan pendekatan terhadap orang tuanya dan terus memotivasi siswa dengan cara kalau kamu bisa menunjukkan kamu menjadi yang terbaik dengan kompetensi kamu, ada sedikit istilahnya orang tua tuh melihat perjuangan kamu kalau kamu itu mampu bersekolah dan layak untuk bersekolah. Nah, itu yang saya lakukan terhadap peserta didik saya dan terhadap orang tuanya dengan melakukan pendekatan terus Bu, karena kalau langsung kasar orang tuanya ini sepertinya tidak bisa. Jadi dengan pendekatan kecil, dengan terus dilakukan secara kontinu mungkin dapat sedikit meluluhkan hatinya dan terbuka mata hati dan pikirannya. Oke, jadi Ibu akan melakukan pendekatan personal ya Bu ya kepada orang tuanya. Nah, bagaimana Bu teknis pelaksanaan dari pendekatan tersebut? Apakah melalui WA atau Ibu panggil langsung atau bagaimana Bu? Pendekatan yang saya lakukan adalah melalui WA. Jadi perkembangan anaknya di sekolah saya beri kabarkan terhadap orang tuanya kalau anaknya ini memang sudah ada peningkatan ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang positif lagi. Tinggal dukungan dari orang tuanya saja agar anak itu tetap minimal lulus dari sekolah, dari SMK itu aja. Oh iya, baik. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan melalui WhatsApp ya Bu ya, seperti itu. Nah, Ibu, kapan Ibu akan mulai melaksanakan pendekatan personal ini kepada orang tua? Melakukan pendekatan personal terhadap orang tua mulai dari hari ini Bu, karena lebih cepat, lebih baik lagi karena anak ini sudah kelas 11. Nah kemungkinan kalau terlambat itu akan
tambah runyam ke depannya, jadi lebih cepat lebih baik. Oke, jadi Ibu akan mulai pendekatan mulai hari ini ya Bu ya. Berapa lama Ibu rencana Ibu untuk melakukan pendekatan personal ini? Rencana saya melakukan pendekatan personal ini yang saya akan lakukan bertahap ya Bu, karena tidak bisa kita melakukan pendekatan sekaligus karena nanti akan jadi bumerang juga bagi saya sebagai gurunya. Mungkin ada rasa jenuh dan bosan juga dari orang tuanya ketika kita terus-terusan melakukan pendekatan. Jadi pendekatannya bertahap, minimal seminggu dulu, nanti berlanjut, kalau ada perkembangan kita lanjut lagi, kalau ada pengembangan kita tingkatkan lagi sampai benar-benar orang tuanya bisa memotivasi siswanya untuk sekolah, anaknya untuk sekolah. Ya, baik. Jadi Ibu mulai dari hari ini Ibu akan mulai melakukan pendekatan komunikasi efektif dengan orang tua ya Bu ya. Semoga rencana yang Ibu lakukan ini akan berdampak baik untuk murid Ibu. Lalu orang tua murid juga mindsetnya berubah ya Bu ya. Jadi mendukung anaknya untuk mengejar cita-citanya. Baik Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan perbincangan kita hari ini, Bu? Yang saya dapatkan, saya jadi lebih terbuka dengan permasalahan yang saya hadapi terhadap peserta didik saya yang tadinya saya buntu Bu, harus gimana dan bagaimana, apakah saya harus mengeluarkan anak itu langsung terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan etika. Nah, dengan sekarang saya berbicara, ngobrol dengan Ibu, saya tereksplor Bu, pemikiran saya, langkah saya yang harus saya lakukan terhadap peserta didik itu seperti apa. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah ya Ibu sudah dapat mengeksplorasi ide Ibu. Ibu sudah memiliki rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Saya doakan semoga berhasil ya Bu ya rencananya sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu Irma. Iya, terima kasih Bu Eva. Saya kembali lagi ke kelas ya Bu. Iya, silakan. Pak Fauzi sekarang Pak. Terima kasih Bu Eva. Ini sangat luar biasa ya Bu Eva ya. Setelah saya mengamati hasil dari percakapan coaching yang dilakukan Bu Eva berkaitan dengan alur tirta ya yang saya amati ini sudah luar biasa Bu Eva. Luar biasa. Izin saya dengan Bu Eva untuk sedikit berdiskusi Bu Eva ya. Dan menyampaikan apa yang sudah saya amati di kegiatan Bu Eva tadi. Ini Bu Eva, kira-kira menurut Bu Eva bagaimana Bu Eva menilai katakan dari penampilan yang sudah Bu Eva laksanakan dalam proses kompetensi coaching yang Bu Eva laksanakan tadi kira-kira Bu Eva? Iya Bapak, jadi menurut saya tadi saat melaksanakan coaching saya sudah cukup puas Pak, karena tadi saya sudah membantu mengarahkan coach saya untuk menyelesaikan permasalahan dari permasalahan yang dihadapi coach saya begitu Pak. Jadi coach saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Oh gitu. Udah luar biasa alhamdulillah Bu ya. Coachesnya bisa bisa menemukan apa yang sudah diutarakan bersama coachnya Bu ya. Kira-kira kalau kita kasih skala penilaian Bu ya, kira-kira Bu Eva dari hasil percakapan tadi Bu Eva menilai kira-kira berapa Bu rentangnya kira-kira? 9 lah Pak saya nilai. Alhamdulillah kalau Bu Eva bisa membuat grade 9 kira-kira. Saya izin dengan Bu Eva Bu ya, boleh kira-kira saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya pada saat Bu Eva melaksanakan coaching ya Bu ya. Tadi saya mengamati pada saat Bu Eva melaksanakan coaching, tadi alhamdulillah Bu ya, dari alur tirta, dari tujuan Bu Eva menggali chemistry-nya sudah luar biasa dapat, kemudian di kegiatan identifikasinya pelan-pelan Bu Eva katakanlah memperdalam pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa, tidak membuat katakanlah coachesnya merasa terhakimi Bu, kalau saya tadi melihat secara utuh Bu ya, di kegiatan itu. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Bu, Ibu ya sangat luar biasa juga untuk mengejar kata kunci di kegiatan itu.
Kemudian terjadi kemitraan sangat luar biasa bagus, Bu, di situ antara coaching-nya dengan coaches-nya, apa yang saya amati dari hasil yang sudah Bu Epa laksanakan pada saat praktek coaching tadi. Kira-kira Bu Epa, setelah saya menyampaikan pendapat saya, kira-kira ada yang Bu Epa akan tidak lanjuti, Bu, berdasarkan dari hasil pengamatan saya, Bu? Iya Bapak, terima kasih atas masukannya. Tentunya itu akan memotivasi saya lagi Pak untuk berlatih kembali, melaksanakan coaching kembali kepada rekan guru agar rekan guru bisa memaksimalkan potensinya Pak gitu. Karena pada dasarnya rekan guru itu adalah orang-orang yang hebat gitu Pak. Hanya kita perlu membantu mengarahkan agar mereka bisa mencapai goals-nya di masa depan begitu Pak. Terima kasih, Bu Epa. Saya hanya sedang berdiskusi, Bu Epa, ya, berdasarkan apa yang sudah saya amati, Bu Epa melaksanakan coaching. Mudah-mudahan kita semuanya dapat meningkatkan pelaksanaan coaching kita, Bu Epa. Terima kasih, Bu Epa. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melakukan praktek coaching di kasus pertama. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya, yaitu sebagai supervisor itu Ibu Eva, sebagai coach Ibu Irma, dan sebagai coach Ibu Jenny. Untuk kasus 2, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Bu Irma kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Bu Irma, izin sebentar ya kita melaksanakan percakapan prasupervisi sebelum Ibu melaksanakan observasi kepada rekan guru Ibu ya Bu ya. Iya ya Bu. Ya Bu Irma, menurut Bu Irma, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Bu terkait kompetensi coaching yang akan Ibu laksanakan. Saya ingin mengembangkan di identifikasi masalah Bu, karena terus terang saya itu belum bisa menjadi pendengar yang baik. Kadang karena kalau misalnya saya itu mendengar cerita orang, saya langsung kepikirannya kemana-mana dan ingin langsung meng-cut obrolan orang itu. Seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi identifikasi masalah ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat lebih fokus dan mendengarkan kata kunci yang diucapkan oleh coach begitu ya Bu ya? Ya Bu. Nah, menurut Ibu bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Untuk bagian itu Bu, percakapan Tirtanya Bu, untuk identifikasi masalahnya semuanya. Oke, jadi secara keseluruhan ya Bu ya, percakapan Ibu apakah sudah memenuhi alur Tirta begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan Bu? Penilaian terhadap kompetensi yang ingin saya kembangkan itu agar kemampuan saya menjadi coach itu bisa hadir sepenuhnya, mendengarkan secara aktif, itu ingin saya kembangkan lebih baik lagi Bu. Sehingga saya bisa menemukan kata-kata kunci dari coach yang saya coaching itu Bu. Oke, luar biasa ya, Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti seorang coach ya Bu ya, untuk hadir sepenuhnya dan mendengar aktif apa yang diungkapkan oleh coach. Nah, Ibu apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan Bu hari ini? Harapan saya itu agar coach itu bisa mengeksplor kemampuannya dalam mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya Bu. Sehingga dengan dia bisa sedikit meringankan permasalahan sehingga dia menemukan jalan keluarnya dari eksplorasi dirinya. Oke, jadi harapan Ibu bisa mengeksplor kemampuan coach Ibu sehingga bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih Bu Irma. Silahkan Bu Irma untuk melaksanakan proses coachingnya. Silahkan Ibu. Selamat pagi
Selamat malam, selamat pagi Bu Jenny. Apa kabar Bu? Selamat pagi, selamat malam juga boleh Bu Irma. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Sepertinya Ibu sedang ada permasalahan ya Bu. Kemarin kan sedikit saya ya Bu. Iya silakan Bu. Iya, ada sedikit permasalahan nih Bu Irma terkait di jurusan saya. Jadi kebetulan saya kan di jurusan sebagai kaproli nih. Jadi laporan dari wali-wali kelas saya mengatakan banyak peningkatan kenakalan peserta didik di proli saya. Jadi sedikit mengganggu saya juga nih. Begitulah Bu Irma, macam-macam kelakuan anak-anak murid di proli saya ini kebetulan. Oh, jadi tujuan pembicaraan kita ini ingin membicarakan tentang banyaknya kenakalan di prodi Ibu ya Ibu? Iya, seperti itu. Jadi maaf saya lupa lagi. Habis ini apa ya Bu? Di-cut dulu Pak. Habis ini tujuan identifikasi masalah ya? Iya, lanjut aja Bu. Jadi, aduh lupa kata-katanya. Apa ya Bu identifikasi masalah? Saya jadi kok jadi bingung. Kasih masukan Bu Eva. Pak Fauzi lah, atau Bu Eva. Bu Eva kasih masukan. Untuk identifikasi masalah itu pertanyaannya seperti apa ya? Saya lupa Bu. Hambatan Bu, hambatan yang dihadapi meraih tujuan, kesempatan yang dimiliki. Oh iya. Jadi kekuatan Ibu dalam menghadapi permasalahan Ibu di sekolah itu seperti apa ya Bu? Kekuatannya? Kekuatannya itu saya inginnya ya Bu, kalau bisa anak-anak kita di proli saya itu bisa diminimalisir lah tingkat kenakalannya, tingkat kasusnya. Karena kan saya juga nggak enak juga dengan jurusan yang lain. Kenapa proli saya kok hari-harinya laporan guru BK-nya, nah proli saya lagi. Jadi saya pengen keluar dari kasus ini sehingga murid-murid di program studi saya bisa lebih baik lagi Bu tentunya ke depannya. Oh, jadi harapan Ibu itu sebenarnya ingin menurunkan angka kenakalan di prodi Ibu ya Bu, karena Ibu sudah tidak enak dengan prodi lain karena kenakalan itu terus-terusan di prodi Ibu. Jadi yang situasi apa yang Ibu inginkan untuk saat ini Bu? Situasinya yang ingin saya, ya itu tadi Bu, saya pengennya itu tidak ada lagi kasusnya Bu. Jadi anak-anak bisa lebih asik lagi, karena kan kalau adanya kenakalan peserta didik ini otomatis kan mengganggu dari proses pembelajaran teman-teman yang lain. Gitu loh Bu. Jadi untuk hambatan Ibu itu yang Ibu rasakan untuk mencapai tujuan Ibu itu apa sekarang? Hambatannya ya itu tadi Bu, kurangnya kalau saya perhatikan itu kurangnya peran wali kelas untuk lebih care gitu, lebih perhatiannya kepada murid itu Bu. Yang selanjutnya ya murid ini sendiri Bu kurang termotivasi untuk menjadi murid yang seperti yang kita inginkan. Nah itu hambatannya Bu. Jadi ya kebanyakan peran guru juga sih Bu. Sehingga murid kita lebih agak longgar jadinya dengan sikapnya akhir-akhir ini gitu loh. Oh jadi agak longgarnya perhatian guru-guru dan wali kelas Ibu terhadap murid-murid Ibu ya. Jadi sehingga kenakalan ini terus meningkat dan cenderung kurang teratasi. Untuk kondisi seperti ini, rencana Ibu ke depannya seperti apa ya Bu? Nah, saya pengennya nanti Bu, ibaratnya saya ingin merangkul semua
dalam waktu dekat wali kelasnya saya kumpulkan. Jadi saya ajak duduk bersama, saya ingin membicarakan ini betul-betul intens gitu, bagaimana kasus di jurusan saya ini bisa menurun. Yang selanjutnya saya ingin juga Bu merangkul wali murid ya, orang tua murid untuk bisa bekerja sama sehingga untuk mengontrol anak-anak kita nih bukan hanya kita saja sebagai guru di sekolah, tetapi tetap melibatkan, dipantau juga dengan orang tua di rumah, Bu. Itu inginnya saya sih. Nah, untuk kegiatan tersebut, kriteria seperti apa yang ingin Ibu tekankan untuk agar wali kelas itu lebih intens lagi, lebih care lagi, kriterianya seperti apa ya, Bu? Mungkin gini Bu, saya inginnya wali kelas itu nanti di situ kan ada program setiap 2 kali seminggu itu bimbingan walas Bu. Jadi saya pengen walas ini betul-betul masuk kelas gitu untuk merangkul peserta didik kita ini biar mereka tuh bisa, kayaknya kan kurang kasih sayang nih Bu. Jadi kalau kurang kasih sayang, kurang perhatian dari wali kelas, dari guru-guru, jadi otomatis kan memang pasti loss Bu dengan kelakuan murid kita. Jadi itulah saya pengen wali kelas tuh yang betul-betul care, yang betul-betul masuk kelas untuk bimbingan itu masuk. Karena kan setelah saya perhatikan setiap pagi saya cek setiap kelas itu waktunya bimbingan wali kelasnya itu nggak ada Bu di tempat. Sehingga waktu setengah jam untuk bimbingan itu ya tanpa wali kelas. Nah, gitu loh. Oke. Untuk bimbingan terhadap wali kelas agar lebih intens lagi, kapan rencana Ibu akan dilakukan, Bu? Nah, ini secepatnya Bu, saya pengennya sesegera mungkin kalau bisa setelah kita bincang-bincang ini, mungkin besok atau lusa saya ingin mengadakan rapat jurusan langsung Bu, karena yang namanya kenakalan anak-anak semakin kita biarkan lama akan semakin menjadi-jadi karena tidak ada kurangnya perhatian tadi. Jadi kemungkinan besok atau lusa saya akan segera melakukan rapat jurusan, saya akan undang semua wali kelas dan saya akan undang semua guru-guru mapel yang terkait di prodi saya, Bu. Kira-kira itu yang akan segera saya lakukan. Kira-kira untuk menjalankan kegiatan ini, Ibu akan menggandeng siapa untuk berjalannya kegiatan ini, Bu? Saya pengen menggandeng waka kesiswaan tentunya, Bu, di pokjanya kesiswaan. Kenapa? Karena sedikit banyaknya murid-murid pasti kalau udah nengok waka kesiswaan itu dia agak jadi itu akan membantu saya Bu untuk keluar dari masalah ini dan mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk menekan kenakalan dari murid-murid yang ada di jurusan saya. Jadi waka kesiswaan itu akan saya gandeng Bu rencananya. Oke, jadi Ibu akan menggandeng dari Wakase Kesiswaan karena Wakase Kesiswaan itu merupakan figur yang paling ditakuti ya Bu di sekolah Ibu. Jadi ya, benar-benar. Nah, untuk kegiatan ini, untuk memastikan kegiatan ini berjalan, bagaimana Bu parameternya? Ya, itu dari setelah saya mengadakan rapat tadi Bu, baru bisa saya menilai apakah yang saya lakukan ini bisa sesuai dengan harapan, otomatis kita laksanakan dulu Bu, baru bisa saya melihat apakah program ini bisa menekan tentang kenakalan peserta didik di jurusan saya Bu. Oke, Bu Jenny. Jadi mudah-mudahan program ini terlaksana cepat ya Bu, sehingga kenakalan di prodi Ibu bisa cepat teratasi, tertangani dan tidak lagi meningkat untuk kenakalan anak-anak Ibu di masa depannya. Nah, Ibu untuk kegiatan pada pagi hari ini, apa yang dapat Ibu ambil hikmahnya dari percakapan kita ini? Saya banyak sekali hikmahnya Bu. Pertama kali saya ucapkan terima kasih nih buat Bu Irma karena sedikit banyaknya saya sudah mendapat pencerahan apa yang harus saya ambil dalam jangka pendek dalam minggu ini. Nah, jadi saya ingin percakapan ini betul-betul
bermanfaat buat saya dengan bantuan Bu Irma menenangkan saya untuk kilas balik dari apa yang akan saya lakukan ke depannya Bu Irma. Gitu loh. Oke, Bu Jenny, mudah-mudahan programnya berjalan lancar ya Bu, dan harapan-harapan Ibu terhadap peserta didik Ibu itu tercapai, dan harapan Ibu juga terhadap wali kelasnya tercapai juga, sehingga wali kelasnya lebih konsisten lagi dalam mengarahkan peserta didiknya ke arah yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Irma. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Irma. Aduh. Baik, Bu Irma tadi sudah melaksanakan supervisi ya kepada rekan Ibu ya. Baik, Bu Irma, bisa kita berbincang sebentar ya Bu ya terkait kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Iya Bu, siap Bu. Nah Ibu, bagaimana Ibu Irma menilai performa Ibu tadi dalam kompetensi coaching tadi Bu? Saya menilai performa saya, tadi saya agak sedikit nge-lag, jadi saya nilai 85% Bu. Untuk performa coaching saya, karena tadi ada sedikit yang lupa. Oke, nah apa yang membuat Ibu menilai 85 tadi Bu? Yang membuat saya menilai diri saya 85% itu karena di tengah-tengah percakapan saya ada sedikit tiba-tiba ngeblank Bu, apa yang harus saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan Bu. Jadi tapi alhamdulillah setelah itu ingat lagi dan teratasi lagi. Oke, jadi Ibu tadi agak lupa ya apa yang harus ditanyakan begitu ya, fokusnya agak terganggu mungkin Bu ya, tadi ada hal yang mengganggu. Baik, boleh Bu saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Ya, jadi saya mengamati tadi pada saat Bu Irma melakukan coaching kepada Bu Jenny, Ibu itu melakukan tahapan coaching itu sudah sesuai Bu dengan alur Tirta. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan tujuan, sudah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung ya Bu ya. Lalu Ibu juga tadi sudah mengarahkan coachee, itu Ibu mengarahkan dengan pertanyaan sehingga coachee dapat menggali, bisa memetakan situasi gitu ya. Lalu Ibu juga tadi sudah membantu coachee, mengarahkan coachee untuk mengembangkan ide atau alternatif solusi terkait rencana aksi ya Bu ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu Ibu juga tadi sudah mengarahkan coachee untuk membuat komitmen atas rencana aksi yang dibuat. Jadi dari alur tirtanya Ibu ini sudah lengkap, sudah baik begitu ya. Lalu Ibu juga tadi sudah mendengar dengan rasa Bu. Jadi Ibu Irma tadi sudah bisa menangkap kata kunci yang diucapkan coachee. Ibu Irma juga tadi sudah memberikan sinyal bahwa Ibu memahami, bahwa Ibu mendengarkan apa yang diucapkan coachee ya. Lalu Ibu juga sudah merangkum apa yang diucapkan coachee, lalu Ibu tanyakan kembali kepada coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal tersebut? Alhamdulillah saya ketika tadi Bu Jenny bisa mengeksplor permasalahannya ya Bu. Jadi dia sudah menemukan solusinya dari percakapan-percakapan yang kita lakukan tadi, sehingga saya bisa membantu Bu Jenny keluar dari permasalahannya dengan dengan pemikiran-pemikiran dari Bu Jenny itu sendiri. Ya, ya Bu. Lalu namun saya juga melihat ada hal yang sebetulnya bisa Ibu lebih kembangkan begitu ya. Ketika tadi Ibu lupa apa yang harus ditanyakan ketika Ibu mengidentifikasi masalah, mungkin Ibu bisa mengembangkan dengan melatih konsentrasi Ibu kembali, fokus kembali itu dengan mendengar kata kunci. Jadi Ibu bisa menanyakan dari kata kunci yang diucapkan coachee. Barangkali itu saja Bu, tapi secara keseluruhan Ibu praktik coaching yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa, bisa membantu mengarahkan rekan Ibu untuk memaksimalkan potensinya. Nah Ibu, apa rencana selanjutnya setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi?
rencana selanjutnya adalah saya akan terus mengasah kemampuan saya untuk melakukan coaching terhadap teman-teman saya, sehingga kemampuan saya dalam mengidentifikasi hadir sepenuhnya jadi pendengar aktif itu lebih bagus lagi, lebih baik ke depannya. Baik, jadi Ibu akan terus berlatih ya Bu ya, terus menggali kompetensi inti coachnya ya Bu ya, semoga bisa membantu rekan untuk mengembangkan potensinya. Terima kasih Bu Irma ya, sukses selalu untuk Bu Irma, tetap semangat. Saya izin kembali ke ruangan saya. Terima kasih ya Bu Irma. Ya, sama-sama Bu Eva. Baik, terima kasih ibu-ibu hebat semuanya. Itu adalah rangkaian coaching dari kasus kedua. Kita masuk ke kasus ketiga dengan supervisor Bu Irma, coach Bu Jenny, dan coachnya Pak Fauzi. Silakan dimulai. Terima kasih Bu Jenny atas waktunya. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor ya Bu. Selamat pagi Bu Jenny. Selamat pagi Bu Irma. Kemarin Ibu bincang-bincang dengan saya, katanya Ibu mau melakukan coaching dengan temannya ya Bu ya? Iya Bu Irma, rencananya seperti itu. Apa yang ingin Ibu kembangkan untuk kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan ya Bu? Sebenarnya saya ingin mengembangkan semua kompetensi ini loh Bu Irma, bagaimana saya bisa membantu nanti teman untuk keluar dari solusi dari permasalahan yang dihadapi teman saya nanti. Jadi overall semuanya saya pengen saya kembangkan Bu Irma tentang praktek coaching saya. Oke. Dan apa harapan dari observasi yang Ibu lakukan ini Bu? Saya besar harapan saya Bu Irma, praktek coaching ini bisa saya lakukan dengan rileks, dengan nyaman, tanpa saya menggurui teman kita nanti. Itu ingin saya. Untuk proses coaching yang mana yang ingin yang ingin saya amati Bu nantinya Bu ketika Ibu melakukan praktek coaching dengan temannya Bu? Kayaknya semua alur tirta deh Bu Irma. Mohon dibantu mengamati saya biar saya bisa ke depannya bisa lebih bagus lagi. Oke, jadi Ibu ingin meningkatkan semua kompetensi coaching ya Bu, terutama untuk di alur tirtanya agar Ibu lebih meningkatkan kompetensi Ibu dalam coaching. Iya Bu Irma. Oke, silakan Ibu untuk melakukan coaching, nanti saya akan melakukan pengamatan ya Bu. Oke, baik. Selamat malam, Pak Fauzi. Selamat malam Bu Jenny. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat ini Bu Jenny. Saya lagi luar biasa senang nih Bu Jenny bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Jenny kayaknya di hari ini. Iya, terkait ngobrol-ngobrol, tumben-tumbennya nih Pak Fauzi ibaratnya mau ngobrol sama saya. Kira-kira ada apa ini Pak Fauzi? Ada sedikit sesuatu Bu Jenny akan saya diskusikan, ngobrol-ngobrol ringan saja Bu Jenny ya. Mudah-mudahan bisa meringankan sesuatu yang saya pikirkan berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas saya itu Bu Jenny. Iya. Nah, terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu ada sedikit masalah itu. Kalau boleh tahu saya masalah apa ya Pak? Kaitan dengan proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan efektif ya di kelas. Saya sudah mencoba menggunakan pendekatan, menggunakan model yang menurut saya Bu ya, mungkin menurut rekan-rekan sejawat saya mungkin belum baik, tapi menurut saya sudah mengupayakan itu Bu. Oh begitu. Jadi Bapak kurang sedikit puas lah ya kok. Ya. Apa ya monoton lah ya kegiatan Monoton PBM-nya. Oke, PBM. baik Pak Fauzi. Saya udah paham itu permasalahan Bapak. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa rencana Bapak bincang-bincang kita hari ini nih tujuannya apa yang ingin kita dapat nih
dari Eee, pembicaraan kita? rencana saya itu di kegiatan proses pembelajaran itu agar pembelajaran di kelas saya pada saat saya mengajar itu bisa lebih efektif itu seperti apa sih, Bu, ya? Oleh karena saya sendiri aja sudah mengupayakan menggunakan pendekatan, metode, kemudian strategi yang, luar biasa yang saya lihat dan saya kembangkan itu masih belum, berasa efektif, Bu, terhadap, proses pembelajaran kepada peserta didik saya, Bu. Nah, sejauh ini, saya pengen tahu nih, bagaimana yang efektif itu menurut Pak Fauzi nih? Saya sudah mencoba, Bu, ya. Saya Mhm. sudah kelompokkan mereka berdiskusi, tapi masih aja ribut, Bu. Saya coba juga dikasih bentuk-bentuk permainan, masih aja tidak bisa fokus terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya itu, Bu. Bisa seperti itu ya, Pak, ya. Nah, kalau, saya boleh tahu nih, Pak, kira-kira potensi apa yang bisa Bapak, gali lagi sehingga Bapak bisa keluar dari permasalahan ini, menurut Bapak? Karena kan udah, coba ini, coba itu. Saya yakin, Pak, Bapak bisa, memiliki potensi yang lain yang bisa keluar dari, permasalahan ini. Mungkin yang belum saya coba mungkin menggunakan model pembelajaran, Bu, ya. Oleh karena Mhm. kan biasanya kan masih berpusat kepada saya, Bu, ya. Proses pembelajaran Mmm. terlalu banyak, gurunya yang suka ngomong, Bu, ya. Mungkin dari model pembelajaran mungkin bisa saya, coba tingkatkan kembali, Bu, ya, yang selama ini masih, berpusat kepada gurunya, mungkin nanti bisa lebih berpusat secara baik kepada peserta didiknya, mungkin bisa saya menggunakan model problem based learning nantinya, Bu, ya, atau model inquiry dan model-model yang lain, Bu, ya. Sehingga peserta didik saya itu mungkin bisa lebih, apa ya, lebih efektif dalam proses, pembelajaran di kelas saya nantinya, Bu. Nah, kan, sudah tahu nih solusinya berarti, Pak Fauzi untuk keluar dari permasalahan ini tadi saya dengar, menggunakan mode-mode pembelajaran yang lebih beragam ya, Pak, ya. Dan Beragam, Bu. tentunya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ingin keluar dari, model teacher center ya, Pak, ya. Nah, itu bagus sekali, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu, Pak, untuk ke depannya ini kira-kira, apa yang, Bapak lakukan dalam waktu dekat, modelnya ini nih yang Bapak yakin nih dengan model ini nih bisa merubah kondisi, kelas yang monoton tadi? Mungkin berkaitan dengan model saya akan memperdalam kembali, Bu, ya, Mhm. kajian-kajian teori yang akan saya baca, Bu, ya. Bagaimana mengelompokkan peserta didik itu dengan baik, kemudian, kemungkinan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik di kelas saya, Bu, ya. Iya. Sehingga, kreativitas, kemudian efektivitas, pembelajaran di kelas saya itu semakin meningkat mungkin. Nah, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, komitmen Bapak ke depannya ini udah jelas nih, Bapak mau memberikan model-model pembelajaran. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak agar lebih, dapat gitu, perubahan ini bisa segera terwujudkan gitu, untuk mencapai keinginan Bapak tadi? Mungkin, peran serta peserta didik juga, Bu, ya, mungkin kita Mhm. bisa bikin juga kesepakatan belajar, Bu, di kegiatan Nah, itu sehingga bisa lebih, apa ya, lebih efektif, Bu, ya. Ketika, saya sendiri katakanlah memberikan, kepada peserta didik mengelompokkan mereka untuk berdiskusi, mungkin mereka akan saya kasih kebebasan kepada peserta didik saya dengan kelompoknya yang mereka senangi, yang mereka, teman-teman atau rekan-rekannya yang mereka satu apa, satu ide atau dan yang lainnya mungkin itu bisa bisa saya lakukan, Bu, untuk ke depannya, Bu. wow, keren sekali ya Pak Fauzi ya. Nah, tadi saya udah dengar nih bahwasanya Bapak ingin, rencananya ingin menggunakan berbagai mode pembelajaran, terus Bapak ingin melibatkan langsung peserta didiknya untuk lebih aktif. Nah, ini kan udah, strategi yang bagus nih saya, lihat Bapak ya. Kapan tuh Pak kalau boleh tahu dilaksanakan? Dalam waktu dekat, Bu, ya, setelah saya udah ngobrol-ngobrol dengan Bu Ci ini, kok ide saya bisa muncul secara tidak langsung, Bu, ya. Oh oh ternyata bisa menjadi, apa, bisa menjadi solusi juga.
kemungkinan dalam pertemuan dalam waktu dekat ini akan saya cobakan ini, Bu. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan berhasil ini, Bu. Oke, tetap semangat ya Pak Fauzi. Saya yakin Bapak bisa keluar dari zona tidak nyaman di kelas. Dan tentunya teacher centernya bisa Bapak minimalkan ya seperti yang kata Bapak tadi. Oke Pak Fauzi, dengan senang hati saya ini berikan semangat buat Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa keluar dari permasalahan yang Bapak hadapi, Pak Fauzi. Terima kasih Bu Yeni. Iya, sama-sama Pak. Hasil bincang-bincang saya sudah sedikit menemukan solusi Bu berkaitan dengan permasalahan berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Terima kasih Bu Jenny atas diskusi dan bincang-bincangnya Bu. Iya, sama-sama Pak Fauzi, tetap semangat ya Pak. Ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke Bu Jenny. Oke Bu Jenny, barusan sudah melakukan coaching ya Bu dengan Pak Fauzi ya Bu? Iya Bu Irma. Boleh kita ngobrol sebentar Bu? Boleh, silakan Bu Irma. Untuk hasil dari coaching itu sendiri barusan? Oh ya. Bagaimana? Ya, Bu, silakan. Iya Bu Irma, saya senang Bu Irma udah melakukan coaching tadi sama Pak Fauzi. Saya senang sekali udah bisa membuat rekan saya untuk semangat lagi untuk bisa keluar dari masalahnya Bu Irma. Oke. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu barusan dalam melakukan coaching tersebut? Alhamdulillah saya menilai udah angka 9 Bu. Cuma angka 10 itu memang sulit ya Bu, nggak ada yang sempurna. Jadi saya merasa saya udah lebih tenang Bu melakukan praktek coaching ini. Oke, jadi Ibu sudah merasa senang dengan melakukan proses coaching terhadap Pak Fauzi tadi ya Bu? Iya. Apa yang membuat Ibu menilai 9 terhadap diri Ibu? Karena saya sudah bisa membantu Pak Fauzi untuk menyelesaikan masalahnya dari dirinya sendiri tanpa saya yang mendikte Pak Fauzi. Jadi itu yang membuat saya senang Pak Fauzi bisa menemukan ide-ide baru untuk merubah gaya belajar di kelasnya. Gitu loh Bu Irma. Maaf Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan barusan terhadap proses coaching Ibu dengan Pak Fauzi? Ya, silakan Bu Irma, dengan senang hati. Barusan saya mengamati untuk proses coaching Ibu dengan Pak Fauzi, Ibu sudah sangat luar biasa sekali. Tahapan-tahapan dari alur Tirta itu sudah Ibu jalani, sudah Ibu laksanakan. Ibu juga sudah bisa menemukan kata-kata kunci dari Pak Fauzi sehingga Pak Fauzi bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dia hadapi ya Ibu. Terus Ibu juga sudah melaksanakan proses coaching dengan rasa. Jadi Ibu tidak melakukan Ibu tidak menggiring Pak Fauzi untuk dengan opini Ibu untuk mengeluarkan permasalahan, tapi Ibu mengeluarkan ide-ide, bisa membantu mengeluarkan ide-ide Pak Fauzi sehingga Pak Fauzi keluar dari permasalahan yang dia hadapi ya Ibu. Terus Ibu juga sudah mengembangkan maaf saya ngantuk jadi nggak konsen. Ibu namun Ibu juga pada keseluruhannya Ibu sudah sangat bagus dan luar biasa sekali untuk proses coaching pada malam hari ini. Terima kasih Bu Irma. Dari proses coaching hari ini, tindak lanjut apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Tentunya saya ingin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Saya ingin membantu teman-teman yang
ada masalah tanpa harus mendikte mereka, Bu Irma. Itu yang saya inginkan. Oke. Dari kegiatan coaching hari ini, apa yang Ibu dapatkan untuk proses coaching hari ini, Bu? Yang saya dapatkan itu adalah rasa ketenangan, yaitu saya bisa melaksanakan coaching ini bisa dengan tenang dan nyaman, tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Begitu, Bu Irma. Oke, terima kasih Bu Jenny atas kegiatan pada malam hari ini. Izin saya kembali ke tempat ya Ibu. Salam sehat selalu dan tetap untuk bersemangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Baik, demikian tadi kasus ketiga. Kita akan masuk kasus keempat dengan supervisor Bu Jenny, coach Pak Fauzi, dan coach Bu Eva. Silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Eva. Saya Bu Jenny. Waalaikumsalam Bu Jenny. Pak Fauzi saya ya. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Saya kira Bu tadi Jenny. Bu Evanya yang coach, yang coach? Saya coach. Apa kabar nih Pak Fauzi? Alhamdulillah sehat Bu. Gini nih Pak Fauzi, dalam pertemuan kali ini saya dengar Bapak ingin melakukan praktek coaching nih sama rekan Bapak. Ya, sama Bu Eva nih. Iya, jadi kira-kira Pak Fauzi apa nih yang Bapak inginkan dari saya nih sebelum pra-coaching? Saya itu pengennya dari alur Tirta itu Bu semuanya bisa secara kompetensi Bu ya. Kompetensi pengen ya mudah-mudahan bisa muncul semua Bu, dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, kemudian tindakan itu ya seluruhnya mudah-mudahan bisa kita cobakan Bu ya. Kita cobakan bisa kita munculkan semua dalam alur Tirta itu Bu. Oh, berarti Bapak ingin semua alur di Tirta itu bisa Bapak praktekkan dengan baik ya. Ya mudah-mudahan. Ya, jadi nggak ada spesifik ya nih Pak Fauzi ya, semua alur Tirta ya. Insya Allah mudah-mudahan alur Tirta. Oke, baik Pak. Nah, apa yang Bapak harapkan Pak sebagai coach nanti dari Bu Eva? Dapat mengembangkan potensi-potensi terhadap permasalahan yang Bu Eva akan sampaikan Bu ya. Oleh karena saya akan berusaha ya tidak membangun asumsi Bu ya. Mudah-mudahan setelah diskusi saya dengan Bu Eva sebagai coach saya nanti, ya Bu Eva bisa menemukan solusinya sendiri nanti Bu. Oke, baik. Kalau begitu saya izin ya Pak, saya akan melihat kegiatan praktek coaching Bapak dengan Bu Eva, dan nanti setelah praktek kita bincangnya dilanjutkan kembali Pak. Semoga Bapak bisa lancar menjalankan praktek coaching dengan Bu Eva. Terima kasih Bu Jenny sudah memberikan kegiatan coaching kita di kegiatan hari ini. Assalamualaikum. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Bu Eva ya? Iya sehat Pak, semoga Bapak juga sehat ya Pak ya. Aktivitas kegiatan pembelajarannya gimana Bu Eva? Iya nih Pak, saya tuh ingin menyampaikan sesuatu justru Pak terkait pembelajaran di kelas saya kepada Bapak. Rencana pertemuan kita di kegiatan kita bincang-bincang kita hari ini berkaitan dengan proses pembelajaran Bu Eva ya? Iya betul Pak, proses pembelajaran di kelas saya yang ada kendala Pak sedikit. Kira-kira menurut Bu Eva secara spesifik tujuan bincang-bincang diskusi kita hari ini apa kira-kira Bu Eva? Biar bisa saya bisa memperdalam berkaitan dengan proses cakap dan bincang-bincang kita Bu Eva. Iya, saya berharap sih saya bisa dapat solusi gitu Pak dari permasalahan pembelajaran yang saya. Berkaitan dengan solusi, berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran Bu Eva ya, yang tadi yang sudah Bu Eva sampaikan kepada saya.
Iya, Kira-kira Pak. menurut Bu Epa, kekuatan apa yang, Bu Epa bisa dapatkan dalam mencapai, tujuan proses pembelajaran itu kira-kira Bu Epa? Iya, Pak. Jadi kan, saya tuh, Pak, ketika ngajar di kelas 9 ya, Pak, ya, itu nggak semua siswa aktif dalam pembelajaran gitu, Pak. Padahal saya tuh udah coba bawa media gitu ya, Pak, ya, pakai Infokus, tapi ada aja siswa yang, tidak aktif, tidak berpartisipasi aktif. Lalu, ketika diberi tugas, itu partisipasi murid yang mengumpulkan tugasnya itu sedikit gitu, Pak, nggak nyampe 50%-nya. Jadi, itu yang membuat saya berpikir, kenapa murid saya, kok tidak berpartisipasi aktif, terus nggak ngumpulin tugas juga, gitu, Pak. Berarti berkaitan dengan potensi-potensi yang sudah Bu Epa yang Bu Epa sampaikan kepada peserta didik sudah maksimal, Bu, ya? Tadi Iya, sudah saya udah yang mengajar menggunakan Infokus, kemudian menggunakan media-media dan yang lain. Kira-kira yang paling menghambat berkaitan dengan untuk meraih tujuan yang sudah Bu Epa sampaikan tuh kira-kira seperti apa, Bu? Ya, sepertinya Pak, walaupun saya sudah menggunakan media yang menurut saya itu sudah menarik ya Pak ya, sepertinya itu belum menarik semua siswa untuk fokus gitu Pak. Jadi ketika saya menampilkan video itu sepertinya ada siswa yang acuh gitu, mereka tuh malah menggerak-gerakkan bajunya, malah ngetuk-ngetuk meja gitu Pak. Jadi apa yang sudah saya nilai media itu baik, ternyata belum tentu baik untuk murid saya, karena nggak semua murid saya memperhatikan gitu, Pak. Terus, jadinya sepertinya saya harus, apa ya, mengubah strategi atau mencari media lain yang lebih sesuai gitu, Pak, untuk murid saya. Tadi kan Bu Epa sudah mengutarakan dengan saya kan Bu Epa, berkaitan dengan harus merubah strategi, kemudian mengubah media lain. Kira-kira Bu Epa, bisa memberikan kira-kira solusi seperti apa Bu Epa selain tadi, menggunakan media lain, kemudian menggunakan dalam bentuk yang sudah Bu Epa sampaikan kepada saya tadi? Iya, jadi Pak, rencananya saya tuh mau memetakan dulu kebutuhan murid-murid saya, Pak. Jadi saya tahu, murid saya itu profil belajarnya kayak gimana, terus murid saya itu kemampuan belajarnya kayak gimana, gitu, Pak. Jadi kalau saya udah tahu kemampuan murid saya nanti bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid saya itu, gitu, Pak. Karena dengan media yang sudah saya berikan, itu nggak semua siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu Pak. Jadi rencana saya mau memetakan dulu kebutuhan belajar murid, itu saya mau pakai asesmen diagnostik gitu Pak. Nah, dari situ baru nanti saya akan memetakan dulu siapa nih murid yang kemampuannya bagus, siapa yang murid butuh bimbingan gitu ya Pak ya. Jadi nanti yang butuh bimbingan nanti akan saya bimbing lebih full gitu ngebimbingnya. Jadi mereka bisa mengumpulkan tugas, berpartisipasi mengumpulkan tugasnya jadi lebih banyak gitu, Pak. Terus saya juga nanti memetakan siapa aja nih murid-murid yang gaya belajarnya harus visual atau murid-murid siapa yang butuh kegiatan hands on begitu, Pak. Berarti strateginya sudah Bu Epa temukan Bu Epa ya, sudah bisa menemukan strategi berkaitan dengan bagaimana kegiatan proses belajar itu menjadi baik Bu Epa ya? Ya kira-kira menurut Bu Epa, ukuran rencana yang akan Bu Epa laksanakan itu seperti apa Bu Epa? Iya Pak, jadi nanti kan saya mau bikin ini ya Pak ya, mau melaksanakan asesmen diagnostik dulu. Jadi saya harus tahu informasi terkait kemampuan murid saya atau profil belajar murid saya. Lalu nanti di pembelajaran selanjutnya tentunya saya harus bikin tujuan belajar yang jelas gitu. Tujuannya apa? Nah, dari tujuan yang jelas itu nanti saya bisa mudah-mudahan saya bisa
menyediakan sumber belajar yang bervariasi gitu ya, penilaian yang bervariasi, sehingga murid-murid saya apapun kemampuannya yang berbeda itu, mereka tetap bisa belajar mencapai tujuan pembelajaran tersebut gitu, Pak. Jadi nanti saya biasanya kan saya cuma pakai video aja, nanti saya mau coba menyediakan sumber belajar yang bermacam-macam gitu, Pak. Jadi nanti saya nggak cuma video, nanti saya mau nyiapin juga buku, saya mau nyiapin juga bahan-bahan praktik dari lab gitu. Jadi anak-anak tuh nanti bisa memilih sesuai kemampuan mereka, sesuai minat mereka, sesuai gaya belajar mereka gitu, Pak. Oh gitu. Berarti Bu Eva sudah punya komitmen Bu Eva ya, berkaitan dengan apa yang sudah Bu Eva sampaikan dan tadi berkaitan dengan rencana kira-kira Bu Eva ya. Siapa dan apa yang dapat membantu untuk Bu Eva untuk menjaga dan melaksanakan komitmen tersebut Bu Eva? Ya, saya mau coba dulu Pak koordinasi sama guru BK, karena kan kemarin itu di sekolah tuh sudah dilaksanakan psikotes ya Pak ya, untuk mengetahui IQ murid, untuk mengetahui gaya belajar murid, untuk mengetahui kepribadian murid. Itu saya mau coba dulu koordinasi sama guru BK. Barangkali guru BK sudah punya data terkait murid. Kalau sudah ada data, nanti saya tinggal memetakan kemampuan murid saya, Pak. Jadi di pembelajaran selanjutnya saya bisa merancang pembelajaran itu sesuai dengan data yang saya dapatkan terkait profil belajar murid saya, gitu Pak. Ini sangat luar biasa Bu Eva ya, dengan kegiatan bincang-bincang diskusi kita. Bagaimana dengan tindak lanjut di kegiatan sesi coaching ini yang Bu Eva rasakan Mbak Eva? Iya Pak, jadi saya akan setelah saya punya data Pak ya kebutuhan murid saya akan mencoba merancang pembelajaran itu yang bisa mengajak semua murid belajar gitu, sukses dalam belajarnya. Jadi saya tidak akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan saya, tapi saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya gitu, Pak. Jadi saya mau bikin rencana pembelajaran yang lebih bisa mengajak anak agar semua berpartisipasi aktif begitu, Pak. Terima kasih Bu Eva, kesemuanya sudah luar biasa Bu Eva ya, yang sudah Bu Eva sampaikan dan Bu Eva sudah dapat menemukan solusinya sendiri Bu Eva ya, berkaitan dengan diskusi ringan yang kita sudah diskusikan di kegiatan hari ini Bu Eva. Silakan Bu Eva. Iya baik Bapak, terima kasih sekali ini Bapak sudah membantu saya, mengarahkan saya, sehingga tadinya saya nggak kepikiran gitu Pak, tapi setelah saya berbincang dengan Bapak, saya jadi tahu solusi yang akan saya laksanakan selanjutnya gitu Pak. Mudah-mudahan dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi ini, nanti murid-murid saya semuanya bisa aktif dalam pembelajaran, bisa sukses dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Sama-sama Mbak Eva, nanti kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan atau dibincang-bincangkan, nanti boleh kita diskusi kembali Mbak Eva. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Saya izin ya Pak ya, mau kembali ke ruang guru. Oke Pak Fauzi. Terima kasih nih Pak, saya sudah dibolehkan melihat kegiatan Bapak di praktek coachingnya. Nah, kita bincang-bincang sebentar ya Pak, pasca praktek coaching tadi, boleh? Boleh, silakan Bu. Oke, nah begini Pak, setelah Bapak tadi praktek coaching sama Bu Eva, ya apa yang Bapak rasakan setelah Bapak melakukan praktek coaching sama Bu Eva? Pada saat melaksanakan praktek coaching bersama Bu Eva tadi Bu ya, dari Alur Tirta, dari tujuan ya sudah saya menggali potensi yang sudah disampaikan coach saya Bu Eva. Kemudian di kegiatan identifikasi mungkin hanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Bu ya yang agak kurang dalam Bu ya, berkaitan dengan itu. Kemudian dari segi rencana dari kegiatan itu sudah bisa terakomodir dan berkaitan dengan tanggung jawab yang saya sampaikan kepada coaches-nya, alhamdulillah coaches-nya bisa
ya memberikan solusi terhadap permasalahannya Bu Jenny. Oke, baik Pak Fauzi. Kalau boleh tahu Pak, jika Bapak menilai di level berapa nih Bapak melakukan praktek coaching dengan Bu Eva tadi? Kalau saya menilai dari hasil praktek coaching saya itu 872 Bu, penilaian saya Bu. 872 Bu. 872 ya. Ya. Oke, nah boleh saya melakukan pengamatan saya Pak dari praktek Silakan Bu. Bapak tadi? Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan bisa membantu saya untuk meningkatkan potensi saya untuk melaksanakan coaching untuk kegiatan berikut. Oke, baik Pak. Kalau saya lihat tadi dari praktek yang telah Bapak lakukan di Alur Tirta, ya, dari segi untuk mencapai tujuan dari praktek tadi itu sudah sangat baik karena jelas ya Bu Irma menginginkan apa dari percakapan Bapak berdua tadi, itu saya lihat sudah baik. Dan yang mendukung sekali itu adalah saya melihat Bapak dengan Bu Eva tadi itu melakukannya itu tenang gitu. Ya, Bapaknya tenang, Bu Irmanya tenang. Jadi saya pun dengarnya juga asik gitu dengar praktek Bapak tadi. Nah, sedangkan untuk identifikasinya juga sudah terlihat bagus sehingga Bu Eva bisa terarah gitu dari apa yang diinginkannya. Dan begitu juga dengan rencana aksinya, pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi itu sangat membantu Bu Eva dalam menggali potensinya untuk keluar dari masalah ini. Nah, itu yang sangat baik sekali tadi saya perhatikan dalam Bapak menjalankan dari alur-alur Tirta tadi. Sedangkan untuk tanggung jawab dan membuat komitmen juga pertanyaan Bapak itu menguatkan gitu, menguatkan Bu Evanya untuk aduh ya ini harus segera diginikan. Jadi itu sangat menarik sekali. Overallnya semuanya ketenangannya dapat saya lihat. Jadi melakukannya dengan tenang, Bu Evanya tenang, Pak Fauzinya tenang. Itu yang bisa saya amati Bapak untuk praktek coaching tadi dengan Bu Evanya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Fauzi, rencana apa nih ke depannya yang perlu Bapak tingkatkan untuk membuat peran Bapak sebagai coach itu lebih baik lagi gitu. Rencana ke depan mungkin untuk menggali berkaitan dengan ada beberapa identifikasi pertanyaan Bu ya. Mungkin akan bisa menjadi pendengar yang baik lagi Bu ya. Kemudian bisa bisa membangun kemitraan yang lebih maksimal nanti berkaitan dengan itu Bu. Oke, baik Pak. Saya doakan, saya juga berharap apapun yang menjadi catatan untuk praktek hari ini itu kedepannya itu tidak ada lagi ya Pak ya. Tetapi tetap ini Pak, tetap penilaian dari saya itu sudah sangat baik sekali karena Bapak telah membantu coachingnya untuk keluar. Nah itu dapat dari segi itunya tuh dapat saya. Oke Pak, mungkin itu saja saya sebagai supervisor untuk melihat kegiatan coaching Bapak yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini Pak. Terima kasih Bu Jenny sudah memberikan hasil pengamatan Bu Jenny. Mudah-mudahan yang insya Allah akan saya sebagai coach tadi akan berusaha meningkatkan kemampuan dalam keterampilan coach saya untuk kedepannya Bu Jenny. Terima kasih banyak Bu Jenny. Iya, sama-sama Pak Fauzi. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 8 Rekognisi untuk malam hari ini. Demikian tadi tugas kita yang telah kita selesaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi, kita lebih semangat lagi untuk menjadi agen-agen perubahan di dunia pendidikan. Saya sebagai pembawa acaranya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record, Pak. Sudah stop recordnya Bu ya? Belum Pak.
Pak, terus merapat karo kasilopan.